Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan dan semangat untuk terus menjaga kesehatan, terutama di usia yang semakin matang ini. Semoga sahabat semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu dilimpahi nikmat umur yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan, kami ingin menyapa satu persatu sahabat semua. Boleh tulis di kolom komentar ya. Sahabat berasal dari daerah mana? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, atau bahkan dari luar negeri? Kami ingin sekali mengenal sahabat lebih dekat. Kalau boleh tahu juga, sahabat saat ini berusia berapa? Apakah sudah 60 tahun ke atas? Atau mungkin malah sudah lebih dari 70 tahun? Luar biasa sekali. Usia sahabat saat ini adalah bukti bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk terus berkarya, beribadah, dan menjaga diri agar tetap sehat dan bermanfaat. Nah, yang paling penting, bagaimana kabar kesehatan sahabat hari ini? Apakah tubuh terasa bugar, tidur nyenyak, makan cukup, dan pikiran tenang? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tapi jika hari ini tubuh terasa kurang fit, jangan putus semangat. Kita doakan bersama. Semoga semua keluhan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikan dengan kesehatan yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, izinkan kami mendoakan secara khusus untuk sahabat channel Lansia Sehat yang menonton video ini. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan yang sempurna bagi setiap sahabat kami yang telah berjuang di usia lanjut. Lapangkanlah napas mereka, kuatkanlah tubuh mereka, tenangkanlah pikiran mereka, dan bahagiakanlah hati mereka. Jadikanlah usia mereka berkah hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bicara soal kurma? Sahabat yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan hidup sebagai lansia, tentu banyak perubahan yang kita rasakan. Tubuh tidak sekuat dulu, daya tahan tubuh menurun, kadang-kadang perut pun mulai sensitif terhadap makanan. Nah, di usia seperti ini, menjaga pola makan menjadi hal yang sangat penting. Dan salah satu buah yang ternyata sangat luar biasa manfaatnya untuk lansia adalah kurma. Mungkin sahabat sudah sering mendengar kurma sebagai buah sunnah, atau mungkin biasa dikonsumsi saat bulan Ramadan. Tapi tahukah sahabat, bahwa di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang manis, buah kurma ternyata menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan lansia? Ya, benar sekali. Kurma bukan hanya sekadar buah manis. Ia adalah buah dengan nutrisi padat dan banyak khasiat, mulai dari membantu pencernaan, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan energi, hingga memperkuat tulang dan daya tahan tubuh. Bahkan, banyak penelitian ilmiah yang telah membuktikan manfaat buah kurma, terutama untuk lansia usia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang buah kurma dan bagaimana buah ini bisa menjadi sahabat terbaik bagi lansia. Kita akan membahas kandungan gizinya, manfaat langsungnya, cara mengonsumsinya dengan tepat, hingga testimoni dari sesama lansia yang sudah merasakan sendiri manfaat kurma dalam keseharian mereka. Sekilas tentang buah kurma. Sebelum masuk ke kandungan dan manfaatnya, mari kita kenali sedikit lebih dekat buah yang luar biasa ini. Kurma atau dalam bahasa Arab disebut tamr, adalah buah yang berasal dari pohon Phoenix dactylifera. Buah ini telah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu, terutama di daerah Timur Tengah. Bahkan, kurma disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai buah yang diberkahi. Kurma memiliki rasa manis alami, tekstur lembut, dan berwarna coklat kehitaman saat matang. Di Indonesia sendiri, kurma sangat populer saat bulan puasa, tapi sayangnya, setelah Ramadan berakhir, banyak yang lupa bahwa buah ini sebenarnya sangat layak dikonsumsi setiap hari, apalagi oleh lansia. Yang membuat kurma istimewa adalah kandungan nutrisinya yang lengkap. Meskipun kecil, tapi kurma mengandung berbagai zat penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Bahkan, kurma sering disebut sebagai makanan super alami atau buah penambah energi alami. Kenapa kurma cocok untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, usia 60 tahun ke atas adalah masa emas untuk mulai lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi. Di masa ini, tubuh tidak lagi bisa bekerja sekeras masa muda. Organ-organ tubuh mulai melambat, seperti pencernaan, metabolisme, hingga daya tahan tubuh. Kurma menjadi pilihan yang amat cocok bagi lansia karena mudah dicerna. Kurma tidak membuat lambung bekerja berat. Seratnya membantu pencernaan lebih lancar. Rasa manis alami.
Tidak perlu tambahan gula. Cocok untuk lansia yang ingin mengurangi konsumsi gula buatan. Kaya nutrisi, vitamin, mineral, dan antioksidan dalam kurma sangat lengkap. Memberi energi cepat. Bagi sahabat yang sering merasa lemas atau lelah, kurma bisa memberi energi secara alami. Membantu menjaga berat badan. Karena mengenyangkan dan tinggi serat, kurma bisa membantu sahabat mengatur nafsu makan. Kisah nyata, lansia dan kurma. Untuk menguatkan semangat sahabat semua, saya ingin berbagi sedikit kisah. Beberapa waktu lalu, tim kami berbincang dengan seorang nenek berusia 73 tahun dari Solo. Namanya Bu Siti. Ia mengaku bahwa sejak mulai mengonsumsi kurma secara rutin 3 butir setiap pagi ia merasa lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, dan sembelit yang dulu sering dialaminya kini sudah jarang datang. Menurut cerita Bu Siti, ia hanya mengganti cemilan sore yang biasanya berupa kerupuk atau gorengan dengan 3-5 butir kurma dan air putih hangat. Hasilnya sangat mengejutkan. Dalam waktu 2 minggu, tubuhnya lebih enteng dan pikirannya lebih tenang. Kisah seperti Bu Siti ini akan banyak kita temui dalam video ini. Bukan untuk mengada-ada, tapi karena memang buah kurma itu nyata manfaatnya, terlebih bila dikonsumsi secara teratur dan tidak berlebihan. Apa yang akan sahabat dapatkan setelah menonton video ini? Dalam rangkaian video ini, sahabat channel Lansia Sehat akan mendapatkan informasi lengkap dan terpercaya seputar buah kurma, di antaranya. Apa saja kandungan nutrisi dalam kurma dan kenapa penting untuk lansia? Manfaat-manfaat utama kurma untuk kesehatan, mulai dari jantung, tulang, hingga pencernaan. Cara mengonsumsi kurma yang aman, lezat, dan bervariasi. Kisah-kisah inspiratif dari sesama lansia yang sudah merasakan manfaat kurma. Serta penutup yang menguatkan semangat sahabat agar terus menjaga kesehatan di usia emas ini. Penutup bab 1. Mari bersiap menyambut manfaat kurma. Sahabat channel Lansia Sehat. Demikian pengantar hangat kita di bab 1 ini. Semoga sapaan dan pembukaan ini bisa menjadi penguat semangat sahabat semua untuk terus belajar, mengenal, dan menerapkan pola makan yang sehat, salah satunya dengan mengenal lebih dalam tentang buah kurma. Insya Allah, di bab 2 nanti, kita akan mulai membahas apa saja kandungan nutrisi penting dalam kurma yang membuat buah kecil ini menjadi sahabat sejati para lansia. Jangan lewatkannya. Dan seperti biasa, jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, dan bagikan juga kepada saudara, tetangga, atau sahabat lansia lainnya yang ingin hidup lebih sehat dengan cara alami. Sampai jumpa di bab berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang bermanfaat. Bab 2. Menyelami kandungan gizi kurma yang kaya manfaat. Setelah di bab sebelumnya kita berbincang hangat tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia senja dan mengapa buah kurma layak diperbincangkan, maka di bab ini, mari kita menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat kurma menjadi buah yang sangat bernilai bagi lansia? Jawabannya terletak pada kandungan nutrisinya yang sangat lengkap dan bersahabat dengan tubuh, terutama tubuh lansia yang secara alami mulai mengalami penurunan fungsi organ dan daya tahan. 1. Sumber energi alami, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Kurma terkenal dengan rasa manis alaminya. Tapi bukan sekadar manis biasa seperti gula pasir. Kurma mengandung karbohidrat sederhana yang berupa glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang mudah dicerna dan cepat diserap tubuh. Ketiga zat ini memiliki fungsi penting. Glukosa, bahan bakar utama otak dan otot. Pada lansia, konsumsi glukosa yang tepat membantu menjaga kejernihan berpikir dan stamina tubuh. Fruktosa, gula alami yang lebih lambat menaikkan gula darah dibanding glukosa biasa. Sukrosa, kombinasi glukosa dan fruktosa. Dalam bentuk alami seperti di kurma, sukrosa memberi rasa manis tanpa dampak negatif seperti gula putih rafinasi. Dengan kandungan ini, kurma sangat ideal sebagai camilan penambah energi cepat. Misalnya, saat pagi hari sebelum aktivitas, atau menjelang sore ketika tubuh mulai terasa lemas. Banyak lansia yang merasa cepat lelah padahal tidak terlalu banyak aktivitas. Salah satu penyebabnya adalah turunnya kadar glukosa darah. Nah, dengan mengonsumsi 2-3 buah kurma, sahabat bisa mendapatkan energi alami tanpa perlu minuman atau makanan yang penuh tambahan gula. 2. Kaya serat, baik untuk pencernaan dan kolesterol. Kurma mengandung serat pangan larut dan tidak larut, yang keduanya sangat penting bagi sistem pencernaan. Serat larut membantu memperlambat proses pencernaan gula, sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Ini sangat penting untuk lansia yang memiliki risiko atau riwayat diabetes. Serat tidak larut memperlancar buang air besar,
mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus besar. Tahukah sahabat? Banyak lansia mengalami konstipasi kronis akibat kurang serat dan cairan. Akibatnya, muncul rasa tidak nyaman di perut, nafsu makan turun, hingga gangguan tidur. Dengan rutin makan kurma yang tinggi serat, fungsi pencernaan bisa kembali optimal. Bahkan, dalam satu butir kurma ukuran sedang terdapat sekitar 1,6 gram serat. Jika dikonsumsi 3-4 butir per hari, sudah sangat membantu memenuhi kebutuhan serat harian lansia. Selain itu, serat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Ini penting karena pada lansia, kadar kolesterol yang tinggi menjadi pemicu utama penyakit jantung dan stroke. 3. Tinggi kalium. Menjaga jantung tetap stabil. Kurma adalah salah satu buah yang kaya akan kalium, mineral penting yang berperan dalam menjaga detak jantung, tekanan darah, dan keseimbangan cairan tubuh. Setiap 100 gram kurma mengandung sekitar 650 mg kalium, yang setara dengan 14% kebutuhan harian orang dewasa. Kalium sangat penting bagi lansia karena membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menyeimbangkan efek buruk dari natrium, garam, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, mencegah kram otot dan kelemahan. Untuk sahabat yang memiliki tekanan darah tinggi atau jantung lemah, kurma bisa menjadi salah satu solusi alami yang layak dipertimbangkan. Namun tetap harus dikonsumsi dengan takaran yang sesuai ya, tidak berlebihan. 4. Zat besi. Mencegah anemia dan lemah badan. Kurma mengandung zat besi alami yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah. Kekurangan zat besi pada lansia dapat menyebabkan anemia, ditandai dengan cepat lelah, wajah pucat, nafas pendek, mudah pusing. Dengan mengonsumsi kurma secara rutin, kebutuhan zat besi bisa terbantu tercukupi. Bahkan, bagi lansia yang vegetarian atau tidak banyak makan daging merah, kurma bisa menjadi sumber zat besi non-heme yang baik. Perlu diketahui juga, zat besi dalam kurma bersinergi dengan vitamin C yang bisa diperoleh dari buah lain seperti jeruk atau pepaya. Jadi, jika sahabat makan kurma lalu minum air jeruk segar, maka penyerapan zat besi akan lebih optimal. 5. Magnesium. Penenang saraf dan pencegah osteoporosis. Kurma juga mengandung magnesium, yaitu mineral penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf, mengatur tekanan darah, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi peradangan tubuh, menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Pada lansia, kekurangan magnesium bisa menyebabkan nyeri otot, insomnia, hingga penurunan kekuatan tulang. Dengan konsumsi 4-5 buah kurma per hari, sahabat bisa memenuhi sekitar 15-20 kebutuhan magnesium harian. Bayangkan, hanya dari buah kecil ini, tubuh bisa mendapatkan banyak manfaat sekaligus. 6. Antioksidan. Menangkal radikal bebas. Kurma kaya akan berbagai antioksidan alami, seperti flavonoid, menurunkan peradangan, menjaga kesehatan otak, dan membantu melawan sel kanker. Karotenoid, baik untuk kesehatan mata dan jantung. Asam fenolat, melindungi tubuh dari stres oksidatif. Antioksidan sangat penting bagi lansia karena tubuh kita semakin rentan terhadap serangan radikal bebas dari makanan, polusi, dan stres. Radikal bebas ini bisa mempercepat penuaan sel, memicu kanker, serta menurunkan kekebalan tubuh. Dengan konsumsi kurma yang rutin, sel-sel tubuh terlindungi lebih baik, dan proses penuaan bisa dilambatkan secara alami. 7. Vitamin B kompleks, energi dan fungsi saraf. Kurma mengandung beragam vitamin B, seperti vitamin B1, tiamin membantu fungsi saraf dan otot. Vitamin B2, riboflavin meningkatkan produksi energi. Vitamin B3, niacin menjaga kesehatan kulit dan sistem pencernaan. Vitamin B6, penting untuk produksi serotonin, hormon yang membuat kita merasa tenang. Pada lansia, kekurangan vitamin B seringkali menyebabkan mudah lelah, linglung, insomnia, bahkan depresi ringan. Dengan kandungan B kompleks alami, kurma menjadi makanan penenang alami yang efektif dan aman. 8. Kalsium dan fosfor, perkuat tulang dan gigi. Kurma juga mengandung kalsium dan fosfor, dua mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang dan kekuatan gigi. Sahabat pasti tahu, risiko osteoporosis dan pengeroposan tulang meningkat seiring bertambahnya usia. Terutama pada wanita setelah menopause, masa tulang menurun dengan cepat. Dengan konsumsi kurma yang rutin, tulang menjadi lebih kuat, risiko patah tulang berkurang, dan kesehatan gigi pun ikut terjaga.
Kesimpulan Bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat. Kini kita sudah mengenal isi dari buah kurma. Ternyata, dalam tubuh kecil kurma tersimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa, mulai dari serat, vitamin, mineral, hingga antioksidan. Semua zat ini saling bersinergi membantu tubuh lansia tetap kuat, tenang, dan sehat. Di bab selanjutnya, kita akan mengaitkan seluruh kandungan gizi ini dengan manfaat langsung yang bisa sahabat rasakan, mulai dari jantung, pencernaan, otot, hingga otak. Tetap ikuti serial ini hingga akhir ya, agar sahabat bisa mendapatkan ilmu lengkap dan dapat mempraktikannya dalam keseharian. Sampai jumpa di bab 3, kurma dan dampaknya bagi kesehatan lansia. Bab 3, kurma dan dampaknya bagi kesehatan lansia. Setelah kita mengenal dengan jelas apa saja kandungan nutrisi dalam buah kurma pada bab 2, maka kini saatnya kita menghubungkan setiap kandungan tersebut dengan manfaat langsungnya bagi tubuh para lansia. Bagian ini akan menjadi jantung dari pembahasan kita, menunjukkan mengapa kurma bukan hanya buah yang enak dan manis, tetapi juga buah yang dapat menjadi pilar kekuatan dan kualitas hidup di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita mulai satu persatu. 1. Kurma membantu menstabilkan energi harian. Salah satu masalah umum pada lansia adalah cepat merasa lelah, meskipun aktivitas yang dilakukan tergolong ringan. Ini disebabkan oleh penurunan fungsi metabolisme, yang berarti tubuh lebih lambat dalam memproses makanan menjadi energi. Akibatnya, lansia sering mengalami lemas setelah bangun tidur, kehilangan semangat menjelang sore, susah konsentrasi saat beraktivitas ringan. Kurma hadir sebagai penyelamat alami untuk kondisi ini. Kandungan karbohidrat sederhana seperti glukosa dan fruktosa di dalamnya mudah diserap tubuh dan langsung memberikan tambahan tenaga. Inilah mengapa banyak orang Arab sejak zaman dahulu mengonsumsi kurma di pagi hari sebagai sumber energi sebelum memulai aktivitas. Bagi sahabat lansia, cukup konsumsi 3-5 butir kurma saat sarapan atau sebelum jalan pagi. Tidak perlu kopi manis atau teh terlalu banyak gula. Kurma akan memberi energi yang stabil tanpa efek samping insulin spike yang biasanya muncul dari makanan manis buatan. 2. Kurma mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian pada lansia di seluruh dunia. Salah satu penyebabnya adalah pola makan tinggi garam, rendah serat, dan minim kalium. Kurma secara alami mengandung kalium membantu menurunkan tekanan darah. Magnesium menjaga ritme detak jantung. Antioksidan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Kurma bisa menjadi buah pilihan bagi sahabat yang ingin menurunkan risiko hipertensi atau penyakit jantung koroner. Konsumsi kurma secara rutin dapat membantu melancarkan aliran darah, menstabilkan tekanan darah, mencegah pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa diet tinggi serat dan kalium, seperti pada kurma mampu menurunkan risiko stroke hingga 24% pada orang dewasa lanjut usia. 3. Kurma melancarkan pencernaan dan cegah sembelit. Pencernaan seringkali menjadi masalah serius pada lansia. Banyak yang mengeluhkan sulit buang air besar, perut sering kembung, sakit perut ringan hingga berat, tidak nafsu makan karena perut terasa penuh. Masalah-masalah tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya serat dalam pola makan, serta melemahnya gerakan usus, motilitas, seiring usia. Kurma adalah buah yang sangat kaya serat larut dan tidak larut, yang akan menyerap air dalam usus dan melunakkan feses. Meningkatkan volume tinja sehingga memudahkan buang air besar. Meningkatkan pergerakan alami usus. Menjaga flora usus tetap seimbang. Cukup dengan konsumsi 3-6 butir kurma per hari, lansia bisa mulai merasakan manfaat besar untuk lancaran pencernaan. Bahkan bagi yang sudah mengalami sembelit bertahun-tahun, konsumsi kurma bisa menjadi solusi alami yang lembut dan tidak memicu ketergantungan seperti obat pencahar. 4. Kurma membantu menjaga kesehatan tulang. Sahabat channel Lansia Sehat pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang yang sering menyerang di usia senja. Penyebabnya adalah penurunan hormon estrogen dan testosteron, kekurangan kalsium, magnesium, dan fosfor, kurangnya aktivitas fisik, asupan vitamin D dan K yang minim. Kurma mengandung mineral yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan tulang, yaitu kalsium bahan dasar pembentuk tulang, magnesium meningkatkan kepadatan tulang, fosfor memperkuat struktur tulang. Bagi lansia, konsumsi kurma secara rutin bisa mencegah pengeroposan tulang
serta mempercepat penyembuhan bila pernah mengalami patah tulang. Apalagi jika disertai dengan olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. 5. Kurma menjaga fungsi otak dan memori. Salah satu ketakutan terbesar di usia lanjut adalah kepikunan atau gangguan daya ingat. Ini terjadi akibat kerusakan sel-sel otak yang makin cepat bila tubuh kekurangan antioksidan dan vitamin B. Kurma mengandung vitamin B6, membantu produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Antioksidan flavonoid dan fenolat melindungi sel otak dari kerusakan. Glukosa alami menjaga energi otak tetap stabil. Beberapa studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, seperti kurma, memiliki risiko demensia 25% lebih rendah dibanding yang tidak. Konsumsi 3 butir kurma sebelum tidur juga membantu meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki fungsi kognitif di pagi hari. 6. Kurma mengatur kadar gula darah secara alami. Ada anggapan keliru bahwa kurma sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes. Padahal, kurma justru bisa membantu mengatur kadar gula darah, asal dikonsumsi dengan takaran dan waktu yang tepat. Kurma memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, kandungan serat tinggi yang memperlambat penyerapan gula, gula alami yang tidak menyebabkan lonjakan insulin mendadak. Bahkan, bagi lansia yang sudah mengurangi konsumsi gula putih, kurma bisa menjadi pengganti alami untuk pemanis dalam teh, bubur, atau camilan. Namun, tentu harus diperhatikan porsinya. Bagi sahabat yang punya riwayat diabetes, cukup 2-3 butir per hari sudah cukup untuk mendapat manfaat tanpa khawatir lonjakan gula darah. 7. Kurma meningkatkan daya tahan tubuh. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita menurun. Akibatnya, tubuh lebih rentan terhadap infeksi, batuk, pilek, atau bahkan penyakit serius seperti pneumonia. Kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral dalam kurma dapat membantu meningkatkan produksi sel darah putih, menangkal radikal bebas, meningkatkan kekebalan terhadap virus dan bakteri. Sahabat bisa menjadikan kurma sebagai bagian dari rutinitas pagi untuk memperkuat imunitas, terutama di musim hujan atau saat tubuh terasa mulai lemas. 8. Kurma membantu tidur lebih nyenyak. Masalah tidur pada lansia bukan hal yang asing. Banyak sahabat lansia yang susah tidur di malam hari, sering terbangun dini hari, tidur tidak nyenyak dan merasa lelah saat bangun. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan konsumsi kurma sebelum tidur. Vitamin B6 dan magnesium dalam kurma membantu tubuh produksi serotonin dan melatonin, hormon penenang alami, merilekskan otot dan saraf, menstabilkan ritme sirkadian tubuh. Banyak lansia melaporkan bahwa konsumsi 1-2 buah kurma 30 menit sebelum tidur membuat mereka lebih mudah terlelap dan tidur lebih berkualitas. 9. Kurma membantu pemulihan setelah sakit. Kurma adalah buah yang sangat cocok diberikan pada lansia yang sedang dalam masa pemulihan, seperti setelah operasi ringan, sakit demam, flu berkepanjangan, kehilangan nafsu makan. Dengan kandungan energi tinggi, vitamin, dan mineral, kurma membantu meningkatkan nafsu makan, mempercepat pembentukan sel baru, mendukung pembentukan darah, mengembalikan kekuatan tubuh. Itulah mengapa dalam tradisi Arab, kurma sering dijadikan hadiah untuk orang yang baru sembuh karena fungsinya sebagai booster alami bagi tubuh yang lemah. 10. Kurma menjadi pilihan camilan sehat. Alih-alih mengonsumsi kerupuk, gorengan, atau makanan instan yang justru memperburuk kondisi tubuh, sahabat bisa mulai mengganti camilan harian dengan kurma kacang almond, kurma isi keju, smoothie pisang dan kurma, bubur oat irisan kurma. Semua ini bisa menjadi alternatif sehat dan tidak membosankan untuk dinikmati setiap hari. Penutup bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat. Ternyata manfaat kurma untuk lansia sangat banyak dan nyata. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kurma memberikan dampak positif bagi tubuh lansia, baik dari sisi energi, jantung, pencernaan, hingga mental dan emosi. Manfaat-manfaat ini tidak hanya datang dari satu kandungan, tapi dari sinergi antara vitamin, mineral, serat, dan antioksidan dalam buah kurma. Karena itulah, kurma disebut sebagai makanan paling sempurna dari alam, buah kecil dengan dampak besar. Namun tentu saja, sahabat harus tetap mengonsumsi kurma dengan bijak, sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing. Di bab 4, kita akan bahas bagaimana cara mengonsumsi kurma yang aman, praktis,
dan lezat bagi lansia. Jangan lewatkan karena akan ada tips-tips spesial dan ide olahan kurma yang bisa langsung sahabat praktikkan di rumah. Bab 4. Cara konsumsi kurma yang aman dan lezat untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mengetahui begitu banyak manfaat kurma bagi tubuh lansia, mulai dari menambah energi, memperlancar pencernaan, memperkuat tulang, sampai membantu tidur lebih nyenyak, kini tibalah saatnya kita masuk ke bagian yang paling penting dari semua teori itu. Bagaimana cara mengonsumsi kurma dengan tepat, aman, dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sebagus apapun manfaat suatu makanan, kalau tidak dikonsumsi dengan cara yang sesuai dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Bahkan, bisa jadi malah menimbulkan keluhan baru bila dikonsumsi secara berlebihan atau sembarangan. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama, mulai dari berapa banyak takaran kurma yang disarankan untuk lansia, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, sampai kreasi olahan kurma yang lezat dan aman untuk lambung dan kesehatan lansia. Semuanya akan kita ulas secara sistematis, disertai contoh praktis dan tips harian. 1. Berapa butir kurma yang ideal untuk lansia per hari? Pertanyaan pertama yang sering muncul dari sahabat channel Lansia Sehat adalah, kurma itu kan manis, apa boleh dikonsumsi setiap hari? Jawabannya, boleh, asal tidak berlebihan. Meskipun kurma mengandung gula alami yang tidak sama dengan gula pasir biasa, tetap saja jika dikonsumsi secara berlebihan, akan memberikan beban berlebih pada pankreas dan metabolisme tubuh. Untuk lansia yang sehat, tanpa riwayat diabetes, takaran yang dianjurkan adalah 3-5 butir per hari, dibagi dalam 2 waktu, pagi dan sore. Contoh, 2 butir saat sarapan, 2 butir saat menjelang sore. Sementara untuk lansia dengan riwayat diabetes, sebaiknya 1-3 butir per hari, dan dikonsumsi bersamaan dengan makanan berserat atau protein untuk memperlambat penyerapan gulanya. Hal yang perlu sahabat ingat, kunci manfaat kurma adalah keteraturan dan takaran. Bukan banyaknya yang dimakan dalam sehari, tetapi konsistensi dan keseimbangan dalam pola makan harian. 2 waktu terbaik konsumsi kurma untuk lansia. Kurma dapat dikonsumsi di berbagai waktu, namun ada beberapa waktu yang sangat ideal untuk lansia, berdasarkan cara tubuh bekerja dan kebutuhan alami metabolisme. A. Pagi hari sebelum sarapan. Kurma bisa menjadi sumber energi alami yang sangat baik untuk mengawali hari. Konsumsi 2-3 butir kurma bersama air putih hangat bisa membantu tubuh bangun dengan lembut, menstimulasi sistem pencernaan, memberi energi stabil sebelum makan besar, mengurangi rasa mual atau lemas pagi hari. Cocok untuk lansia yang merasa berat makan pagi, tapi perlu energi untuk aktivitas ringan seperti jalan pagi atau beribadah. B. Sore hari menjelang maghrib. Pada sore hari, energi tubuh sering menurun. Di momen ini, kurma bisa menjadi pengisi tenaga alami agar tubuh kembali segar tanpa harus minum kopi atau teh manis yang tinggi gula. Konsumsi 1-2 butir kurma bersama segelas air bisa membantu mencegah kelelahan, meningkatkan konsentrasi, menurunkan keinginan makan camilan tidak sehat. C. Sebelum tidur. Bagi lansia yang mengalami gangguan tidur, kurma bisa menjadi camilan ringan yang membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur. 1 butir kurma 30 menit sebelum tidur, terutama jika dikombinasikan dengan susu hangat, bisa menenangkan pikiran, membantu tidur lebih cepat, mengurangi rasa lapar malam hari yang mengganggu tidur. Namun, hindari mengonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur jika sahabat punya masalah pencernaan lambat, gastritis. 3 cara menyimpan dan memilih kurma yang berkualitas. Bukan hanya cara konsumsi yang penting, cara memilih dan menyimpan kurma juga berpengaruh pada kualitas gizi dan keamanan konsumsinya. Tips memilih kurma. Pilih kurma utuh, tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu basah dan lengket. Tidak berjamur, kurma yang berbintik putih atau berbulu harus dibuang. Tidak terlalu manis mencolok, hindari kurma yang ditambahkan sirup gula. Berwarna alami, coklat kehitaman, tidak terlalu mengkilap karena itu bisa pertanda lapisan lilin buatan. Cara menyimpan kurma. Simpan di wadah tertutup rapat. Letakkan di lemari es jika ingin tahan lebih lama, hingga 6 bulan. Jangan dicuci sebelum disimpan. Cuci hanya saat akan dikonsumsi. Jauhkan dari sinar matahari langsung agar tidak terfermentasi. 4 olahan kurma sehat yang ramah untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kurma tidak hanya bisa dimakan langsung.
Banyak kreasi olahan yang mudah dibuat, lezat, dan tetap sehat, cocok untuk lidah dan kebutuhan lansia. Berikut beberapa contoh yang bisa sahabat coba di rumah. A. Bubur kurma dan oat. Cocok untuk sarapan atau menu malam. Bahan: 3 sendok makan oat, 3 buah kurma, buang bijinya, iris kecil. 200 ml susu rendah lemak atau air. Sedikit kayu manis bubuk. Cara membuat: rebus oat bersama susu, air. Masukkan kurma saat setengah matang. Aduk hingga mengental. Taburi sedikit kayu manis sebelum disajikan. B. Smoothie kurma dan pisang. Minuman ini sangat cocok untuk sahabat yang sulit mengunyah atau tidak doyan makan nasi di pagi hari. Bahan: 1 buah pisang matang, 3 butir kurma, 200 ml susu almond atau susu sapi. Es batu, opsional. Cara membuat: campurkan semua bahan ke blender. Proses hingga halus. Sajikan dingin atau suhu ruang. C. Bola energi kurma, energy ball. Camilan ini bisa disimpan di kulkas dan dimakan saat lapar di antara waktu makan. Bahan: 6 buah kurma, 2 sendok makan kacang tanah, kacang mede, sangrai, 1 sendok makan biji wijen, 1 sendok makan kelapa parut. Cara membuat: blender kurma dan kacang sampai lengket. Bentuk bulat-bulat kecil. Gulingkan ke kelapa parut. Simpan di wadah kedap udara. Tahan hingga 1 minggu. D. Kurma isi keju. Kombinasi manis dan gurih. Cocok untuk camilan sore. Bahan: kurma jenis medjool, besar dan lembut. Keju low fat, iris kecil. Cara membuat: belah kurma di tengah. Jangan sampai putus. Masukkan potongan keju. Siap disantap. 5 tips penting agar konsumsi kurma memberi manfaat maksimal. Agar sahabat mendapatkan manfaat optimal dari kurma, berikut tips sederhana namun penting yang bisa diterapkan. Minum air putih cukup setelah konsumsi kurma agar serat bekerja maksimal. Hindari makan kurma bersamaan dengan makanan tinggi gula atau lemak. Jangan makan kurma terlalu malam jika punya masalah lambung. Jika punya diabetes, kombinasikan kurma dengan makanan berserat tinggi. Catat reaksi tubuh. Jika merasa terlalu kenyang atau mual, kurangi takaran. Jika sedang konsumsi obat tertentu, konsultasikan konsumsi kurma ke dokter, terutama bagi penderita ginjal, diabetes berat, atau gagal jantung. Penutup bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat. Makan kurma tidak hanya soal rasa manis dan tradisi, tetapi juga soal kesehatan, kenyamanan, dan kecerdasan dalam memilih makanan di usia emas. Di bab ini kita belajar bahwa kurma bukan sekadar dimakan utuh begitu saja. Dengan variasi dan pengaturan yang tepat, kurma bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia. Bahkan, dengan sentuhan kreativitas dan pemahaman, kurma bisa menjadi makanan utama dalam banyak menu harian lansia, baik yang masih aktif maupun yang sudah lebih banyak di rumah. Di bab 5 nanti, kita akan membahas kisah nyata dari para lansia yang sudah mengonsumsi kurma secara rutin, dan bagaimana mereka merasakan perubahan nyata pada tubuh, pikiran, dan semangat hidupnya. Bab 5. Kisah nyata lansia rutin konsumsi kurma dan merasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, tidak ada yang lebih meyakinkan selain kesaksian nyata dari mereka yang sudah merasakan langsung manfaat dari sebuah kebiasaan baik. Teori, ilmu, dan riset memang penting, tapi suara dari para lansia yang sudah menjadikan kurma sebagai bagian dari rutinitas hariannya akan menjadi cermin betapa besar dampak buah kecil ini terhadap tubuh dan jiwa mereka. Dalam bab ini, kami telah mengumpulkan sejumlah kisah nyata dari lansia di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada yang berasal dari komunitas lansia di luar negeri. Mereka berbagi tentang bagaimana kurma membantu mereka lebih bertenaga, lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting, merasa lebih hidup dan bahagia. Mari kita simak satu persatu. Dan semoga kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi sahabat semua untuk mulai mengintegrasikan kurma ke dalam pola hidup sehari-hari. 1. Bu Siti, 71 tahun. Solo, kurma dan pencernaan yang kembali lancar. Awalnya saya hanya tahu kurma itu enak dimakan pas Ramadan. Setelah itu, ya sudah, jarang beli lagi. Tapi sejak tahun lalu, saya mulai mengonsumsi 3 butir kurma setiap pagi sebelum sarapan. Awalnya hanya iseng karena dengar dari menantu saya yang suka nonton channel Lansia Sehat. Cerita Bu Siti sambil tersenyum. Bu Siti sudah lama mengalami konstipasi kronis. Buang air besar hanya 2-3 kali seminggu, dan sering merasa begah. Tapi setelah rutin mengonsumsi kurma, ia merasakan perubahan signifikan.
Alhamdulillah, sekarang tiap pagi lancar. Tidak butuh obat pencahar lagi. Badan juga lebih enteng. 2. Pak Juhari, 68 tahun, Bekasi, kurma mengurangi pegal dan meningkatkan energi. Pak Juhari adalah pensiunan sopir angkot yang kini aktif di masjid lingkungan sebagai marbot. Dulu, beliau sering merasa cepat pegal dan lelah, apalagi setelah berdiri lama atau menyapu halaman masjid. Tapi setelah mulai mengonsumsi 5 butir kurma di pagi hari, Pak Juhari mengatakan tenaganya lebih stabil. Saya kaget, biasanya jam 9 pagi sudah lemas. Sekarang, sampai zuhur pun masih semangat. Kurma benar-benar memberi tenaga, ujarnya. Yang menarik, Pak Juhari tidak menyukai teh manis atau kopi, jadi kurma menjadi sumber energi satu-satunya yang ia konsumsi di pagi hari. Ia juga mengaku lebih jarang mengalami nyeri pinggang sejak mengonsumsi kurma rutin. 3. Ibu Aminah, 74 tahun, Makassar, tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih tenang. Sejak pensiun dan anak-anak sudah berumah tangga, saya sering merasa cemas. Kadang jam 2 dini, hari masih belum bisa tidur. Kadang malah bangun dan tidak bisa tidur lagi, ujar Ibu Aminah. Beliau kemudian mencoba saran dari seorang temannya untuk mengonsumsi kurma sebelum tidur. Ia pun mencoba makan 2 butir kurma setiap malam bersama susu hangat. Hasilnya, dalam 2 minggu, beliau sudah bisa tidur lebih cepat dan bangun dengan lebih segar. Rasanya kayak balik ke usia 50-an. Pikiran lebih tenang, badan tidak lemas saat bangun, ujarnya penuh rasa syukur. 4. Pak Harto, 76 tahun, Yogyakarta, tekanan darah lebih stabil. Pak Harto adalah pensiunan guru yang telah mengidap hipertensi ringan selama 8 tahun. Walau tidak sampai harus dirawat, tekanan darahnya sering naik turun. Setelah membaca informasi di internet dan menonton beberapa video kesehatan, beliau tertarik mencoba kurma. Setiap pagi saya makan 3 kurma, lalu jalan pagi sebentar. Setelah 2 bulan, saya cek ke puskesmas, tekanan darah saya lebih stabil. Tidak ada lagi rasa berat di kepala pagi-pagi, tuturnya. Kini Pak Harto juga aktif menyarankan kurma kepada teman-teman sekompleknya yang sudah lansia. 5. Butatik, 69 tahun, Banyuwangi, menurunkan kecanduan gula. Butatik mengaku dulunya sangat suka makanan manis. Teh manis, kue-kue, bahkan permen. Akibatnya, ia pernah mengalami gejala awal diabetes. Setelah disarankan untuk mengurangi gula, ia merasa kesulitan karena sudah terbiasa makan manis. Tapi kemudian ia mulai mengganti camilan sore dan sarapan manisnya dengan kurma. Ajaibnya, saya tidak merasa kehilangan rasa manis. Kurma memberi rasa manis yang cukup, tapi tidak membuat saya merasa bersalah, katanya. Kini, Butatik hanya mengonsumsi 3 kurma setiap sore, dan perlahan ia tidak lagi merasa butuh gula tambahan dalam teh atau kopi. Saya lebih ringan, gula darah saya juga membaik. 6. Pak Daeng, 72 tahun, Parepare, menurunkan ketergantungan obat pencernaan. Pak Daeng selama bertahun-tahun tidak bisa lepas dari obat lambung. Ia menderita gastritis dan perut sering terasa perih saat kosong. Sejak mencoba makan kurma sebagai pengganjal perut di pagi hari, ia merasakan perbedaan besar. Biasanya saya langsung minum antasida begitu bangun. Tapi sejak saya coba makan 2 kurma dulu, lalu tunggu 10 menit, perut tidak perih. Sekarang saya sudah hampir tidak perlu obat setiap hari, ujarnya dengan senyum bangga. 7. Komunitas Lansia Sehat Masjid Al-Mujahidin, Bandung. Komunitas ini terdiri dari lebih dari 30 lansia yang rutin berkumpul untuk pengajian dan senam. Dalam salah satu kegiatan, mereka mulai membiasakan diri makan kurma sebelum memulai aktivitas. Ketua komunitas, Bu Mariati, mengatakan bahwa setelah beberapa bulan, banyak anggota komunitasnya merasa lebih kuat saat senam, lebih fokus saat pengajian, lebih ceria dan aktif. Beberapa bahkan menyatakan bahwa setelah makan kurma rutin, mereka tidak lagi merasa butuh camilan gorengan yang biasa dibawa saat pertemuan. Kurma bukan hanya sehat, tapi memberi semangat, kata Bu Mariati. 8. Testimoni singkat lainnya. Pak Salman, 70, Lampung, saya sudah 6 bulan makan kurma setiap hari. Saya merasa sakit lutut saya berkurang. Ibu Nur, 67, Jakarta Timur, kurma membuat saya tidak mudah lapar malam. Itu bagus karena saya punya mak. Pak Ujang, 75, Cianjur, kurma membuat saya lebih tenang. Saya jadi lebih sabar menghadapi anak cucu yang ramai. Pelajaran dari para lansia pejuang sehat. Dari kisah-kisah nyata di atas,
ada beberapa benang merah yang bisa kita ambil. Kurma bisa membantu masalah pencernaan, baik itu sembelit maupun gastritis. Kurma dapat meningkatkan energi tanpa efek samping seperti gula putih atau kopi. Kurma menenangkan pikiran dan membantu tidur yang berkualitas. Kurma membantu menurunkan tekanan darah dan menstabilkan emosi. Kurma membuat orang lebih sadar makanan alami dan meninggalkan camilan tidak sehat. Yang terpenting adalah, mereka semua mengonsumsi kurma secara teratur dan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak menggantikan makanan pokok lainnya. Penutup Bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat. Kisah nyata dari para lansia di atas bukan sekadar cerita biasa. Mereka adalah bukti hidup bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Hanya dengan menambahkan 2-5 butir kurma dalam sehari, mereka bisa merasakan perubahan signifikan dalam energi, ketenangan, dan kesehatan tubuh. Semoga kisah-kisah ini tidak hanya menjadi inspirasi, tapi juga menjadi langkah awal sahabat semua untuk menjadikan kurma sebagai bagian dari gaya hidup sehat di usia lanjut. Penutup, kurma kecil, manfaat besar bagi lansia hebat. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai. Setelah menempuh perjalanan bersama dari bab 1 hingga bab 5, kita telah sama-sama menyelami betapa luar biasanya buah kurma yang sering dianggap sederhana, namun ternyata menyimpan manfaat yang sangat besar terutama untuk sahabat lansia di usia emas ini. Mulai dari pengenalan dan sapaan hangat di awal, kita telah mengupas kandungan gizi kurma yang menakjubkan, menyambungkannya dengan manfaat nyata bagi kesehatan tubuh lansia, menjelaskan cara mengonsumsinya yang tepat, sampai mendengarkan testimoni inspiratif dari para lansia yang telah merasakan perubahan setelah rutin mengonsumsi buah mungil penuh berkah ini. Semua itu memberikan satu kesimpulan kuat. Kurma bukan sekadar buah sunnah, melainkan sahabat kesehatan sejati di usia senja. Satu perubahan kecil untuk hidup yang lebih besar. Sahabat lansia yang bijaksana. Menjadi sehat di usia 60 tahun ke atas bukan tentang hidup mewah, bukan tentang fasilitas yang mahal, tapi tentang konsistensi pada kebiasaan kecil yang berdampak besar. Mengganti satu camilan gorengan dengan 3 butir kurma. Menambahkan kurma ke dalam sarapan harian. Membawa kurma saat bepergian agar tubuh tetap bertenaga. Semua langkah itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dan cinta itu tidak pernah sia-sia. Ajak sahabat lain untuk sehat bersama. Jika sahabat merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menuliskan komentar tentang pengalaman pribadi setelah mencoba makan kurma. Membagikan video ini ke grup lansia, keluarga, dan komunitas. Mengajak pasangan, anak, atau tetangga untuk mulai mencoba bersama-sama. Karena sehat itu menular. Semangat untuk menjadi lebih sehat bisa menyebar dari satu lansia ke lansia lainnya. Doa terbaik untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sebelum kita berpisah, izinkan kami menutup dengan doa terbaik untuk sahabat semua. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan dan keberkahan hidup bagi seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Jadikan usia mereka penuh arti, tubuh mereka kuat, pikiran mereka tenang, dan hati mereka senantiasa bersyukur. Bimbing mereka menuju masa tua yang sehat, bahagia, dan bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di video-video selanjutnya, kita akan terus membahas berbagai makanan, kebiasaan, dan tips hidup sehat khusus untuk sahabat lansia, semua dibawakan dengan cinta dan kepedulian. Sampai jumpa di topik sehat berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus jadi lansia yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.